Wong kita masih ngaji imriti saja sudah disampaikan man fatahun nahwu fadzakal ahrasu. Orang itu kalau nggak ngerti nahwu sebaiknya diam, jangan banyak bicara. Sampean kalau sebagai santri kemudian tidak sempat belajar nahwu, mohon maaf ini para khotimin semua, kamu kalau belum paham betul dengan nahwu, jangan sampai boyong kamu. Man fatahun nahwu fadzakal ahrasu wa fahmuhu min kulli ilmin muflisu. Wa fahmuhu min kulli ilmin muflisu. Kamu akan sangat sulit untuk kemudian kamu memahami ilmu-ilmu yang sangat luas luar biasa ini. Wa qadruhu bainal wara maudu'u. Kamu tidak ada harganya di mata para kiai, di mata para santri, itu pasti. Wa yunadir fadzakal maktu'u. Sekali kamu ngotot ngejak debat, pasti langsung kalah kamu, pasti langsung tewas kamu. La yahtadi li hikmatin fi dzikri fama lahu min ghamidin min fikri. Jangan harap kemudian kamu mampu mendalami Al-Quran dengan baik, jangan harap kamu kemudian mampu memahami Al-Quran dengan benar. Tidak bisa Pak, tidak bisa. Lawang Sayyidina Umar ketika mengutus Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhuma ke Basrah, di antara WA-nya, iya kan bahasannya pun kata Mbak Umar ila Abi Musa al-Ash'ari, mungkin kan kalau hari ini ya WA gitu. Oke. Bahasanya kan dikitabkan kata Mbak Umar ila Abi Musa. Di antara pesan setelah amma ba'du fatafaqahu fis sunnah. Fatafaqahu fis sunnah wa ta'allamu bil arabiyyah wa ta'allamu fil arabiyyah wa a'ribul Qur'an fa innahu arabiyyun. Fa innahu arabiyyun. Pelajari sunnah dengan baik, sunnah an-nabawiyah dengan baik. Jangan lupa pelajari bahasa Arab, gramatika Arab dengan baik. Jelaskan Al-Quran sejelas-jelasnya, dan sadarilah bahwa Al-Quran menggunakan bahasa Arab. Iya Pak, positif itu. Imam Waqi, sama jangan tanya Imam Waqi itu siapa, apa rumahnya Gedongan apa mana, ngawur ya. Imam Waqi itu Imam Waqi Pak, Waqi ibnil Jarrah. Imam Waqi ibnil Jarrah itu ketika sowan ke gurunya, ada itu A'mas, kata beliau, asma'u minhul A'mas itu Sulaiman bin Mihran al-A'mas. Kamu jangan kadang-kadang anak sekarang ya antik-antik, orang sekarang itu antik-antik, ngaji gak patek, ngaji jarang-jarang, paling ngaji ya di YouTube. Kemudian mempertanyakan kualitas ulama-ulama kita. Kita itu sudahlah kembali kepada Al-Quran, Al-Hadis. Siapa itu? Imam Waqi itu gurunya Utsman bin Abi Syaibah, Abi Bakar bin Abi Syaibah, gurunya Ishaq bin Rahuyah. Beliau adalah rawi-rawi hadis yang paling sering ditampilkan oleh Imam Muslim, Imam Bukhari. Beliau gurunya Imam Ahmad bin Hanbal, bahkan beliau adalah guru daripada Al-Imam Asy-Syafi'i. Ketika beliau ngaji ke Syekh Sulaiman bin Mihran al-A'mash, asma'u minhu hadis, beliau dawuh, ini mumpung saya ingat guys, setelah ini saya langsung pulang Pak. Panik saya sudah panik ini, tapi tan saya sepanik-paniknya tetap jauh lebih baik daripada jenengan yang nggak jelas itulah. Positif itu. Iya, karena tadi kan dibahas tadi. Saya juga bingung, nyampe sini saya juga bingung mau ngomong apa. Tapi tadi dapat bahan saya. Ternyata beliau memang sangat menguasai alat. Beliau sangat mengidam-idamkan santrinya benar-benar memahami alat. Ini penting. Jadi kalau ada orang ngomong bahwa ngapain kamu belajar alat? Ngapain kamu belajar nahwu, belajar sharaf? Ngapain kamu menghafalkan imriti, alfiyah? Tolol, diam. Ya mohon maaf itu. Beliau dawuh, falarubbama lahantu. Kadang-kadang saya itu ketika membaca kan asma'u minhul hadis. Saya di sana ngaji hadis sama Imam A'mas. Kemudian acap kali Syekh Waqi ini, Al-Imam Waqi ini kemudian salah dalam mengucapkan, dalam harokatnya. Langsung ditegur, ya Aba Sufyan, ini kunyahnya. Ya Aba Sufyan, qad tarakta ma'aula bik
minal hadis. Kamu ini meninggalkan sesuatu yang jauh lebih penting, jauh lebih istimewa, jauh lebih harus kamu perhitungkan daripada hadis. Kemudian beliau bertanya sebagai orang pecinta hadis, wa ayyu syai'in aula minal hadis? Apa ada yang jauh lebih istimewa dari hadis? An-nahwu. An-nahwu. Makanya summa amla aliyal a'mas an-nahwa, fa amlal a'mas aliyan an-nahwa summa amla aliyya al-hadis. Kemudian kenapa Imam A'mas mengajari dulu urusan nahwu, gramatika Arab, baru kemudian mengajari ilmu hadis. Dan itu adalah sebuah langkah yang selalu diambil oleh pondok-pondok yang ada. Saman lihatlah, sudahlah, saman mau di Sarang, mau di Lirboyo, mau dimanapun, kiai-kiai kita membangunnya sudah tepat, Pak. Memang seperti itu, Pak. Memang seperti itu. Jadi kiai kita, kiai Nusantara ini adalah kiai yang benar-benar penuh dengan kebijaksanaan. Wes cocok iku wes pas. Lah wong kempek loh Pak, wong saya saja bahasanya nggak paham, kemudian mencoba memahami Al-Qur'an kok gak gelem belajar. Nahwu loh Pak. Tapi ya jangan sok-sokan kemudian hanya sekedar apal nahwu terus kemudian kamu merasa luar biasa, biasa saja lah. Terus kamu merasa setelah dihatami, diselamati, di apa tadi itu yang pakai buku yang besar itu loh, apa namanya itu? Syahadah, kemudian kamu langsung foto selfie dengan status the next Kiai Mustafa Akil atolol. Apa-apaan ngawur. Wah, sembrono awamu. Saya duduk di sini kalau bukan karena yang sepuh-sepuh pada wafat, nggak nyampe sini loh Pak, ngawur sembrono kamu loh, betul itu loh, Masya Allah, benar. Makanya hari ini kan dunia itu kurang sehat-sehat Pak. Dunia kan tidak baik-baik saja karena ulamanya mulai jarang. Makanya moga-moga para masyayikh kita, guru-guru kita, Romo Kiai Said, Romo Kiai Mustafa dan yang lain semuanya, moga-moga selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatannya lah. Harabul ardi itu bimauti ulama'iha wa fuqaha'iha. Dunia ini kehilangan barokah ya faktornya ketika ulama-ulamanya meninggal. Dan memang rata-rata ulama itu nggak awet Pak. Makanya saya nggak tertarik jadi kiai, mohon maaf ya, saya itu ngapun kok pengen terus saya itu kalau betul betul tertarik loh piye ya dhahabus salihun al awal fal awal wa tabqa khusalatun ka khusalatis sair. Biasanya yang memang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala itu yang soleh-soleh. Tenang Pak Kapolres, Bu Kapolres tenang saja, Pak Dandim, Pak Bupati tenang saja. Ketika Kiai Mustafa mengatakan jenengan tidak masuk ke situ, itu sudah aman jenengan, aman. Saya kemarin itu cerita, kita ini sudah melewati ramalan bahwa kiamat tahun 2012 lolos kita. Kiamat 2019 lolos kita, kiamat 2022 lolos kita, bahkan Covid, wabah yang menyeluruh di seluruh dunia, loloslah kita. Kok coba jenengan masuk minas sholihin, hatam jenengan aduh, betul. Wa tabqa husalatun ka husalatis sair la yubalihimullahu taala balatan. Permasalahannya sebetulnya adalah kita ini yang generasi CT. Apa ya kalau bahasa Cirebonnya? Itu loh, ampasnya kopi apa namanya? Hah? Ampas kopi itu loh, generasi ampas kopi. Sudahlah, tidak akan diminum. Maksimal manfaat kita hanya untuk ngawetkan rokok. Itu la yubalihimullahu taala balatan. Allah sama sekali tidak tertarik untuk memperhatikan orang-orang kayak kita ini. Akare kula dhewe kadang-kadang nek pengen dadi kiai kaya bapak kula, kaya mbah kula ya gak tertarik. Medeni. Kayaknya dunia masih seru. Kayaknya masih menarik kok malah loh. Betul itu. Makanya sudahlah, kamu teruslah ngaji. Ngaji penting. Ngaji itu benar-benar penting. Kamu jangan kemudian merasa setelah hataman, ada acara, ada syahadah di wisuda, the next Kiai Said Akil Sirot, apalagi the next Kiai Akil. Bahkan ketika kamu misalnya meningkat, mempelajari balaghah misalnya, oh di sana ada balaghah Pak, sing aku gak yakin nek ndelok wajahmu paham.
Loh, Masya Allah. Balaghoh, Pak, balaghoh wa hadza inna durarul bayani wa hurul badi'i wal ma'ani. Di sana ada ilmu bayan, ada ilmu badi, ada ilmu ma'ani. Tahli ila mawaridin syarifah wa nubadin badi'atin latifah. Aku kok diprotes. Itu apa-apaan itu kok bisa mawarid ditanwin? Biasanya yang protes kurang ngaji malahan. Ya memang begitu, Pak. Mergo syi'ri itu tidak bisa kita baca ila mawarida, tidak bisa. Ila mawaridin, tadi ila mawaridin syarifah wa nubadin badi'atin latifah li ilmi asrari lisanil arabi wa darki ma khussa bihi min ajabi. Banyak. Setelah itu misalnya kamu mulai alat, mulai memahami, enggak cukup kemudian kamu akan mencoba menjajaki langkah yang diambil oleh Mbah Yai Said. Wah, jauh, Pak. Itu masih cara kita ngomong saja. Kapan kita ngomong, dengan siapa kita ngomong. Kamu belum belajar mantek. Bagaimana kemudian bukan hanya cara ngomong kamu yang dibenerin, tapi pola pikir kamu juga dibenerin. Aduh, mohon maaf ini kalau bentuknya casingnya masih kayak gini, wah dijual masih sulit, Pak. Dijual masih sulit, berat. Makanya ngaji, teruslah ngaji. Kamu jangan pernah merasa bahwa ngaji ini akan selesai hanya dengan hataman-hataman, dengan selamatan-selamatan. Tidak. Man ra'a anal man dhanna anna lil ilmi ghayah faqad bakhasahu haqqah. Sudahlah, para masyayikh kita, guru-guru kita, Kiai Mustafa, Kiai Said, ini semuanya adalah contoh konkret, contoh nyata bahwa memang untuk menjadi beliau-beliau kita harus benar-benar menjadi pribadi yang terus lapar, terus haus akan keilmuan. Yai Said saya lihat selalu meningkat, selalu meningkat. Orang itu kalau memang lagi suka dengan, kadung suka dengan keilmuan, ya memang begitu itu. Memang begitu itu. Oke lah, dasar yang dibangun oleh Kiai Akil terhadap putra-putra kita akui semua. Tapi bahwa kemauan pribadinya, itu menjadi penting. Makanya tergantung bagaimana putu-putu ini loh. Putu-putu ini kan saklas sekali loh. Kalau saya ngerasani beliau kan nggak dosa. Sekarang apa kalau kita ngomongkan Kiai Said, kalau kita ngomongkan Kiai Mustafa, oke, sekarang yang setara dengan kita, Pak, yang kita bahas. Apapun ra'aitul al ilmu yarfa'u buyutan la imadalah. Dengan keilmuan, dengan pengetahuan kita mampu membangun istana sebesar apapun. Tapi wal jahlu yahdimu baital izzi wasyarafi. Tapi kalau mohon maaf, walaupun di sana ada Kiai Akil, ada Kiai Said, ada Kiai Mustafa dan yang lain semuanya, kemudian jenengan-jenengan hanya pakai jas gitu-gitu aja. Ya mohon maaf ini, mohon maaf ya. Ya mohon maaf ini. Ya biar nggak diundang lagi lah. Panitianya sembrono masalahnya. Ini yang pasti yang usul panitianya, ngawur panitianya. Ngawur, betul ngawur itu. Lah Masya Allah. Apalagi tadi dengan sembrononya, moga-moga generasi ke depan lebih baik. Gak mungkin. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, la ya'ti zaman illa wa huwa asyaru mimma kana qablah. Jenengan kalau wah sudahlah. Aduh, mau nyusul Kiai Said bagaimana caranya? Mau nyusul Kiai Mustafa bagaimana? Mau nyusul, tadi sempat diceritai bagaimana Kiai Ja'far almarhum, bagaimana Kiai Ahsin almarhum. Kayaknya kalau melihat manakibnya jenengan-jenengan semua Gus, berat Gus, berat sudahlah Gus. Berat Gus, sudahlah. Jenengan kalau yang paling penting itu aja lah. Sama kayak saya, anunya apa namanya, kaidahnya uhibbus shalihin walastu minhum. Sudah itu aja sudah. La'ali an anala bihim asyafa'ah wa aqrabu man tijaratuhul ma'asi wa in kunna sawa'an fil bid'ah. Itu saja sudah kita. Kita pokoknya cinta dengan para kiai-kiai kita, dengan guru-guru kita. Kalau mau niru kayaknya nggih. Tinggal ini kalau bentuknya loh ya, kan sama dengan saya. Kalau melihat bentuknya kan sama kayak saya. Berat lah. Loh, kalau melihat lah iya,
Kok bisa-bisanya mengatakan insya Allah nanti generasi-generasi berikutnya akan lebih baik? Apanya? Aduh. Kan gitu. La ya'ti zamanun illa huwa asyarru mimma kana qablah. Ala la u'ayyinu anna amiran khairan min amir wala aman khairan min am. Enggak akan ada ceritanya generasi berikutnya lebih baik daripada generasi pendahulunya. Enggak mungkin. Kempek ini bisa dibangun ulang, itu enggak mungkin. Enggak mungkin. Saya tidak mengatakan, kata Abdullah bin Mas'ud, bahwa ada pemimpin lebih baik. Misalnya Pak PJ tadi itu siapa namanya? Pak Wahyu, kemudian dia merasa lebih baik daripada bupati terpilih yang kemarin, yang hari ini istirahat. Kok tidak begitu? Saya tidak mengatakan bahwa tahun 2010 lebih baik daripada tahun 2024. Tidak. Walakin ulama'ukum wa fuqaha'ukum yadhhabun. Cuma kiai-kiai kita, guru-guru kita sudah pada mangkat, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Summa latajiduna minhum khalafa. Kemudian kamu tidak mampu menemukan pengganti yang layak, pengganti yang sepadan. Sumayaji'u qaumun fayuftuna fil umur bi ra'yihim. Datanglah kita-kita, gus-gus nggak jelas ini, yang kata Rasulullah, halaku ummati bi aidi uhailimatin sufaha'a min Quraisy. Rusaknya umat saya besok di tangan pemuda-pemuda tolol tapi berdarah biru. Nah, itu kita, oke okay? Itu kita, sudah gak usah gaya-gayanan pakai jas, ngapain ya? Untung tadi jenengan gak pakai serban. Kok jenengan pakai serban, kak habisi jenengan, yakin ya? Uang Kiai Said Sengalim itu saja, tidak pernah saya lihat beliau pakai apa, tidak pernah. Ya untung hanya jasan begitu saja dan kemudian merendah, ini hanya jas seragam panitia. Oh ya oke lah, oke ya. Summa yaji'u qaumun yuftuna fil umur bi ra'yihim. Yang bicaranya hanya menyesuaikan logikanya masing-masing. Fayaslimunal Islam wa yahdimuna. Dan kemudian hanya memperkeruh suasana agama Islam, tidak memperkuat tapi malah meringkihkan, merobohkan Islam di masa-masa yang akan datang. Ah, itu kita, Pak. Itu kita positif. Keramat bapaknya katut, keilmuannya pretel. Dihormatinya kayak orang tua kita, tapi kemampuannya ya kita loh Pak. Lebih langge. Makanya saya ingat Al-Imam Al-Bukhari itu menampilkan ketika masuk Kitabul Faraid apa yang disampaikan oleh Uqbah bin Amir. Ta'allamu qabla dhannin, ta'allamu qabla dhannin. Dua kata yang sangat simpel tapi penting. Ngaji yo. Kamu harus ngaji. Kamu harus ngaji dengan serius, dengan betul. Sebelum datangnya para nopo yai, adzonin nopo yai, para orang-orang yang nggak jelas sebetulnya, hanya mengandalkan logikanya dalam berbicara, hanya mengandalkan pemikirannya saja dalam berbicara. Oh, Imam Nawawi mengatakan, ta'allamu, masih ingat ini, mumpung ingat, lumayan lah. Sebagai pengidola Kiai Said kan ya lumayan lah. Kalau jenengan kan tukang idola tok, nanti kalau nggak cocok pilihannya ngeritik. Nah, kita enggak Pak, kita idola juga pengen ngejar. Ya walaupun hanya dapat 5-10%, lumayan lah. Ta'allamu al-ilma min ahlihi al-muhaqqiqin al-wari'in. Nah, mumpung ingat ini. Ay ta'allamu al-ilma min ahlihi al-muhaqqiqin al-wari'in. Kamu semua harus ngaji di tangan kiai-kiai yang tepat, yang benar-benar tahqiq, benar-benar wirai. Qabla dhahabihim, sebelum beliau wafat, wa maji'i qaumin yuftuna bimisli nufusihim. Yuftuna bimisli nufusihim, sama, hampir sama. Allati laisa laha mustanadun syar'iyyun, yang setiap ngomong hanya mengandalkan otaknya saja tanpa ada sandaran-sandaran syar'i di sana. Nah, ini loh, padahal
Loh, ngaji ini penting ya. Mohon maaf, walaupun hari ini mungkin media itu sangat luar biasa mempermudahkan kita untuk belajar, tapi jenengan ojo gak nyantri, Pak. Jenengan jangan kemudian tidak mengirimkan putra putri panjenengan ke pondok-pondok pesantren untuk didekatkan dengan para masyayikh, dengan para kiai. Tidak bisa, Pak. Al ilmu din wassalah din. Ini sebuah hadis yang ditampilkan oleh Mbah Hasyim Asy'ari dalam satu kitabnya, Al ilmu din wassalah din. Fangzuru amman ta'khuduna dinakum wa kaifa tusalluna hadhihi shalah fa innakum tus'aluna yaumal qiyamah. Ilmu ini adalah bagian terpenting dari agama. Ilmu ini bagian terpenting dari agama. Ibadah-ibadah yang lain itu semuanya akan dipertanggungjawabkan. Dari mana kamu belajar? Siapa yang ngajarin kamu? Bagaimana cara sholat kamu? Fala tarwuhu illa amman tahaqqaqat ahliyatuh. Jangan sekali-kali kita punya kiai yang enggak tahqiq, enggak jelas. Enggak jelas. Makanya sekali lagi moga-moga beliau-beliau oleh Allah Subhanahu wa taala dipanjangkan usianya untuk kemudian masih membimbing kita. Penting, Pak. Ngaji itu penting betul. Sanad ini penting betul. Tidak bisa tahu-tahu jenengan hanya apa kayak tadi didahulukan. Kan saya langsung sadar diri ketika beliau mengatakan bahwa saya misalnya, wah ini adalah kiai YouTube. Wah, mboten yai. Kula niku cita-cita kula dados kiai kados jenengan. Masalah saya kemudian wirawiri di YouTube itu kan hanya salah kedaden saja. Itu hanya salah tirakat saja. Sebetulnya cita-cita lho nggih positif niku. Sampean ndak bisa kemudian ikut kampanye-kampanye orang-orang sekarang. Makanya saya suka kalau misalnya Mbak Yai Said, Mbak Yai Mustafa mengkritik, jangan sok-sokan kembali ke Al-Quran Al-Hadis kalau kemudian tidak mengerti perangkatnya dan dengan siapa sampean semuanya mengaji. Itu penting itu. Kalau ada orang ngomong ayo kembali Al-Quran, ayo kembali ke Al-Hadis, ingat apa kata Imam Syafi'i? Mayyatlubul hadis bila isnad kahati bilailin yahmilu khusmata hatab wa fihi af'a wa huwa la yadri. Orang yang belajar hadis tanpa guru, tanpa sanad, itu kayak orang lagi cari kayu bakar di tengah malam, yahmilu khusmata hatab, kemudian mendapatkan sesuatu, dia bawa pulang tanpa dia sadari, di dalam kayu yang ia bawa pulang tadi terdapat ular yang sangat besar, yang sangat berbisa, yang mungkin bisa menjatuhkan dia. Al-Mukarram Romo Kiai Ma'ruf Amin, wakil presiden kita, tampilkan apa yang didahulukan oleh Imam Al-Qarafi, Al-Jumud alal mangkulat abadan dolalun fiddin wa jahlun bimaqasidil ulama al-madin. Bahwa jenengan semua ini hanya melihat tekstual saja, ini sangat berbahaya. Sangat berbahaya. Potensi kita keliru itu sangat besar. Potensi kita salah itu sangat besar. Dan ini menunjukkan betapa dangkalnya pemahaman kita akan apa yang diperjuangkan, akan apa yang selalu diabdikan oleh para guru-guru kita. Makanya penting, Pak. Laulal isnad laqala man syaa masyaa. Dan kamu harus tahu bahwa al-qiraah wal ilmu sunnatun ya'khudhuhal asahir anil akabir. Bahwa kandungan Quran sedemikian besarnya, kamu jangan sok-sokan kemudian karena kamu khatam Quran terus moro-moro dalil khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamah. Kak tutuk mik awakmu. Kiai Said selalu mengatakan bahwa betapa sulitnya Al-Quran dan betapa butuhnya waktu yang panjang dan keseriusan untuk memahami Al-Quran. Khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamah. Itu bukan hanya sekedar yang tadi didahulukan oleh Kiai Mustafa, kamu ngapalin dua baris sehari. Tidak, Pak. Aiman jahada nafsahu bihifdzil Quran wa fahmi ma'anihi wa tafsiri ayati. Bahwa mujahadatil Quran, serius mendalami Al-Quran, berarti juga serius memahami makna tafsirnya dan lain sebagainya. Summa yu'allimu ghairahu wa yuwaddihu mujmalahu summa yad'un nas ilal amal bil Quran. Itu baru ndak kok mau hafal wah ndak bisa, Pak. Ya ini saya omongkan karena kebetulan saya nggak hafal begitu saja.
Ya supaya ada dalilnya lah, bahwa kadang-kadang pahamnya rada luwih penting daripada hafal. Nggih. Makanya moga-moga lah teman-teman yang bodoh, yang hari ini lagi mondok di Kempek, moga-moga mendapatkan futuh dari Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga mendapatkan himmah. Jangan sampai kami yang hanya melihat Romo Kiai Said, Romo Kiai Mustafa dari jauh kemudian terinspirasi, sampean-sampean yang duduk di sini untuk kemudian ngangsu untuk kemudian belajar di sini, jenengan tidak terinspirasi dan tidak pengen bagaimana menjadi atau meneruskan perjuangan kiai-kiai panjenengan. Moga-moga himmah panjenengan ditingkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para masyayikh, para hadirin, kula mboten saged matur napa-napa malih. Sementing kula pun sowan mriki. Nggih, wong kula niku kalah sembarang kalih. Umur kalah, nasab kalah, ilmu apalagi. Dalam nasab kula kan jelas kalah, wong nasab kula nggih namung ponaan. Zil, bojomu kon telepon aku ya hatam aduh. Oh, aja mok tiru, kowe nek ngundang aku model ngono. Langsung kajak gelut lho aku. Apa-apaan? Apa-apaan? Ini kelas berat. Tapi yang membuat saya tidak bisa tidur bukan teleponnya Kiai Mustafa, tapi WA-nya Kiai Said. Bagaimana orang sebahlul kita, orang sekelas kita, kemudian ditandatangani ada tauqi di bawahnya, akhikum Said Agil Sirat. Kita dianggap saudara ya oleh Mbah Yai Said. Piye coba? Apa enggak karena ya tadi itu? Karena Mbah Yai Said sudah kehabisan teman hari ini. Loh, karena memang orang sekelas Yai Said hari ini sudah pada mangkat, sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Telas, Pak. Makanya Indonesia ini nek misalnya hujan deras misalnya, terus pengen terang dongo, gak patek mandi, Pak. Kiai ini wis mulai entek. Kalau kekeringan panjang kemudian istirahat, istisqa, malah tambah panas, Pak. Malah tambah panas. Nggih. Masya Allah, makanya sekali lagi moga-moga guru kita dipanjangkan usianya oleh Allah Subhanahu wa taala. Benar ini, betul itu, saestu, karena pada akhirnya kita semua ternyata ya memang belum memiliki kecakapan, belum memiliki kesiapan untuk kemudian meneruskan perjuangan beliau. Apalagi kalau dihitung dari kurbahnya. Wong sekarang itu sulit. Ngaji belum tapi sudah ngomongkan hakikoh. Loh banyak, lagi musim hari ini. Ngajinya nggak paham tapi ngomongkan hakikoh. Ada tahapan-tahapan di sana. Innad dharik syari'atun fatariqatu fahaqiqatun sumadurun khola. Ada beberapa tahapan-tahapan yang harus dicapai untuk kemudian menjenengan mencapai apa yang dicapai oleh Romo Kiai Agil, oleh para masyayikh kita. Tidak bisa tahu-tahu jenengan ngomongkan haqiqah. Haqiqah, innal haqiqah bila syariah, innal haqiqah bila syariah batilun, wa syariah bila haqiqah atilun. Apalagi di nuansa-nuansa Cirebon, wah mengkhawatirkan sekali, apalagi gus-gusnya model kayak begitu itu ya. Wah, iya nggih, saya langsung melihat saja langsung bisa akrab saya. Ini mesti sak jenis mbek aku. Iya, bahaya. Saya masih ingat Syekh Abu Bakar Sato ketika kemudian